Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya yang sedang mendengarkan, yang niat untuk belajar agar nilainya bagus, agar tambah keterampilannya, tambah pengetahuan. Ya, sip ya. Semoga semuanya sehat selalu beserta keluarga, selalu jaga jarak, memakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Kita kembali lagi ke pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2, pertemuan kedua ya. Karena kemarin pertemuan pertama pembahasan kita adalah tentang penyederhanaan kurikulum yang tadinya di buku paket itu ya, banyak sekali materi, tapi karena masa pandemi ini kita hanya membahas 2 teks saja, yaitu kalau untuk kelas 9 teks tanggapan dan teks cerita inspiratif gitu ya, cerita inspiratif. Dan pertemuan kedua kali ini kita akan langsung mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Mengidentifikasi di sini adalah mencari informasi teks tanggapan. Masih dengan saya Bu Sanggita. Nah, silahkan disiapkan buku paketnya. Buku paket ya. Silahkan dibuka halaman 87 bab 4, memberi tanggapan dengan santun. Nih, berulang kali Bu Sanggita menyampaikan santun, sopan itu adalah hal yang utama ya. Itu adalah penilaian Bu Sanggita kepada kalian yang paling utama, yaitu santun, sopan. Santun itu lebih ke berbicara, kalau sopan itu ke tingkah laku ya. Jadi harus sopan, santun. Kalau kamu udah sopan, santun, semuanya akan gampang ya, semuanya akan mengikuti gitu ya. Oke, dibuka halaman 88. Di situ ada gambar ya, tuh. Memberi tanggapan dengan santun. Ini ada gambar 2 orang. Yang ini berkacamata memberikan karyanya, dia berharap menurutnya karyanya itu sudah bagus, semaksimal mungkin yang sudah dia buat, yang dia bisa. Tapi yang orang ini dia menyampaikan bahwa apa kira-kira kalau seperti ini? Karyanya itu jelek. Langsung bilang, "Ih, karyamu jelek." Nah, itu tidak santun. Ini contoh yang tidak baik. Contoh yang tidak baik, tidak boleh ditiru ya. Oke, kegiatan memberi pendapat merupakan bentuk tanggapanmu terhadap sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa peristiwa, fenomena, ucapan, perbuatan, ataupun karya orang lain. Tanggapan ini bersifat pribadi. Misalnya kamu menanggapi karya puisi temanmu, atau misalnya kalau sehari-hari itu kita menanggapi bajunya, menanggapi rambutnya, menanggapi sepatunya. Nah, apapun itu yang dilakukan oleh orang lain tanpa disadari, kamu juga pasti menanggapi sesuatu yang kamu lihat dan rasakan. Nah, itu ya. Aspek yang perlu dipelajari kali ini adalah menanggapi secara objektif dan santun. Objektif itu apa adanya. Apa adanya, jadi misalnya dia hitam, ya hitam. Tapi kita biasa gitu loh, tapi kita santun. Tidak terus, "Ih, kamu hitam banget." Itu enggak gitu ya. Tapi kita harus mengungkapkannya dengan sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Menghindari menanggapi sesuatu yang menyakiti. Terkadang kamu tanpa sadar itu menyakiti orang lain, sering mungkin karena kamu sudah terbiasa dengan pola bahasamu yang seperti itu. Kadang ada beberapa orang yang seperti itu, kalau ngomong tuh nyelekit gitu, nyakitin gitu ya. Tapi kamu harus menanggapinya dengan bijak. Mungkin memang dia orangnya seperti itu, jadi kamu biasa aja, jangan jangan diambil hati gitu. Dan sebaliknya juga, orang yang berbicara sembarangan itu, yang gak santun itu, harusnya dia juga tahu diri. Oh, kalau saya ngomong seperti ini itu menyakiti orang lain, berarti saya tidak akan ngomong seperti ini lagi.
harus koreksi diri. Nah ini, lebih baik kamu tidak menanggapi apapun daripada menyakiti orang lain. Alias diam ya. Jadi daripada menyakiti orang lain, mending diem aja. Ya betul sih. Selanjutnya, mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Cara kerja menanggapi sesuatu bukanlah hal yang mudah ya. Menanggapi sesuatu itu bukan hal yang mudah, apalagi ketika diminta dalam pembelajaran untuk menanggapi. Nah, itu kamu makin mikir itu ya. Harus objektif dan santun. Kamu harus memilih-milih kata mana yang layak untuk disampaikan. Nih, harus berdasarkan apa yang sesungguhnya, fakta dan kenyataan. Kata santun berarti menyampaikannya harus berdampak positif. Misalnya gini, kamu kok telat sih? Kamu pemalas ya? Nah, itu nanti akan berdampak negatif. Bisa kita sampaikan, kamu kok baru datang jam segini, ayo ngapain, ayo. Nah, kalau seperti itu nanti dia pasti akan senyum doang, gitu kan, berdampak positif. Jadi tidak menyakiti gitu. Meskipun yang kamu sampaikan tentang hal yang kurang baik, tetapi harus disampaikan dengan bahasa yang baik. Nah, ini sangat sulit ya, menanggapi sesuatu yang tidak baik, tapi kita harus menanggapi dengan bahasa yang baik. Itu harus pengendalian dirinya tinggi itu ya. Kita sama-sama belajar tentang itu ya, semangat. Nah, silahkan langsung buka halaman 89 ya. Ada kotak di situ, perhatikan teks tanggapan berikut. Nah, yuk. Halaman 89 ya. Nih. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Perspektif itu cara memandang ya. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit yang menutupi bukit. Oh ya lo gimana? Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Maestro ini berarti sudah ahlinya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan di bawahnya, di bawah kotaknya. Nah, ini ya. Cobalah menjawab pertanyaan berikut setelah membaca teks tanggapan dalam kotak. Nomor 1. Karya apakah yang ditanggapi? Apa? Oh ya, ini nanti sambil kalian catat di buku catatan ya, diberi tanggal, nama, kelas. Nanti ini dicatat di buku catatanmu bahasa Indonesia, agar besok ketika misalnya ada tes atau ulangan ada soal yang sama seperti ini, kalian sudah bisa menjawabnya, sudah ada contohnya. Karya apakah yang ditanggapi? Yang ditanggapi adalah lukisan pemandangan alam perkebunan cengkeh. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Siapa? Sang pelukis maestro yang bernama Affandi. Siapa yang menanggapi? Seseorang yang mengagumi karyanya atau seseorang yang melihat karyanya. Nomor 4, bagaimana bentuk tanggapannya? Bentuk tanggapannya berdasarkan apa yang ada sesungguhnya, sesuai fakta dan kenyataan. Bagaimana cara menanggapinya? Dengan cara menggunakan bahasa yang santun dan objektif.
aktif. Nah, sudah hanya seperti itu. Silahkan dicatat, nanti kalau misalnya barusan kurang jelas, kurang terlalu cepat, diulang lagi ya. Nah, selanjutnya ya sudah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk dicatat di buku catatan ya, agar kalian ada bahan untuk belajar. Setiap ada PowerPoint slideshow seperti ini di YouTube saya, silakan kalian sambil mencatat apa-apa saja yang penting, sehingga kalian tetap punya buku catatannya. Atau tiap pertemuan tuh kalian tulis tanggal berapa, membahas apa, catatannya apa, tugasnya apa. Jadi kalian terstruktur gitu, tidak ketinggalan. Besok lagi kalau ada misalnya sudah akhir semester, kalian kok tanya, Bu, saya kurang tugas apa aja? Nah, itu tidak akan saya jawab. Kenapa? Karena kalian bisa cek di web sekolah, dicek satu-satu. Itu tugas kamu. Itu sudah saya share per hari. Dan saya juga nge-share kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tidak hanya mengurusi kamu satu orang aja. Gitu ya. Jadi kamu yang harus rajin karena kamu yang butuh nilai. Kamu sudah kelas 9. Besok nilai-nilaimu itu untuk pertimbangan kelulusan. Jadi harus kamu yang aktif, kamu yang update, cek sendiri di web sekolah atau di channel YouTube saya, atau tanya kepada teman. Nah itu, kalau tanya kepada saya, yang tanya ke saya itu banyak banget. Makanya setiap pembelajaran seminggu cuma 2 kali loh. Seminggu hanya 2 kali, Senin sama Kamis kelas 9 itu. Cuma hari itu aja diselake. Tiap ada pengumuman dari guru catat. Dari Bu Sanggi ini, dari Bu siapa ini, dari Pak ini gitu, dicatat di buku permapelnya, jadi kamu tidak lupa. Sumber pembelajaran kali ini masih dengan buku paket dan internet ya. Selamat belajar, tolong dipahami penjelasan saya tadi. Kamu harus aktif, harus bisa, pasti bisa, karena dengan daring seperti ini sebenarnya semuanya sudah gampang. Kamu cari di internet pun semuanya ada. Sudah? Sekian dari saya, terima kasih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.